Laporan keuangan historis mencerminkan prestasi keuangan historis dan pada umumnya disiapkan setiap triwulan atau tahunan. Laporan keuangan historis meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan biasanya disusun dalam urutan ini karena informasi mengalir secara logis dari satu laporan ke laporan yang berikutnya. Mari kita bahas yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi mencerminkan hasil operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Ini adalah catatan dari semua pendapatan dan pengeluaran selama periode yang telah ditentukan dan menunjukkan apakah perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Laporan laba rugi biasanya disiapkan pada bulanan, triwulanan, dan tahunan. Kebanyakan laporan laba rugi disusun dalam format beberapa tahun, sehingga mudah untuk melihat tren. 3 hal yang menerima perhatian yang paling besar ketika dilakukan evaluasi laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjualan bersih atau net sales. Terdiri dari total penjualan dikurangi tunjangan untuk barang yang dikembalikan dan diskon. Yang kedua adalah cost of sales atau cost of goods sold. Meliputi semua biaya langsung yang terkait dengan produksi atau penyampaian barang atau layanan, termasuk biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah biaya operasi atau operating expenses, termasuk pemasaran, biaya administrasi, dan biaya lain yang tidak langsung berhubungan dengan memproduksi suatu barang atau jasa. 2. Neraca atau balance sheet. Tidak seperti laporan laba rugi yang mencakup periode waktu tertentu, neraca merupakan sebuah gambaran dari aset perusahaan, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada titik tertentu. Sisi kiri neraca menunjukkan aset perusahaan, sedangkan sisi kanan menunjukkan kewajiban dan modal. Aset yang tercantum dalam urutan likuiditas atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversikannya ke kas. Kewajiban juga tercantum dalam urutan di mana mereka harus dibayar. Neraca harus selalu seimbang, yang berarti bahwa aset suatu perusahaan harus selalu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. 3 kategori utama aset yang terdapat di dalam sebuah neraca adalah: yang pertama aset lancar atau current asset, meliputi kas ditambah item yang dapat segera dikonversikan menjadi uang kas, seperti piutang atau account receivable, surat berharga, dan persediaan. Kemudian ada aset tetap atau fixed asset, yaitu aset yang digunakan selama jangka waktu yang lebih lama, seperti properti, gedung, peralatan, dan perabotan. Yang terakhir adalah aset lainnya atau other asset, yaitu aset-aset lain termasuk akumulasi dan goodwill. 3 kategori utama kewajiban atau hutang yang terdapat di dalam sebuah neraca adalah sebagai berikut. Yang pertama, hutang lancar atau current liabilities, meliputi kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun, termasuk hutang atau accounts payable, biaya yang masih harus dibayar, dan bagian lancar dari hutang jangka panjang. Yang kedua adalah hutang jangka panjang atau long-term liabilities, termasuk catatan atau pinjaman yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, termasuk hutang yang terkait dengan pembelian properti, bangunan, dan peralatan. Yang terakhir adalah ekuitas atau owner's equity, atau modal yang diinvestasikan di dalam bisnis oleh pemiliknya, ditambahkan akumulasi laba ditahan oleh bisnis setelah membayar dividen. 3 adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas merangkum perubahan posisi kas suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan rincian mengapa perubahan itu terjadi. Laporan arus kas ini mirip dengan laporan bank pada akhir bulan. Laporan ini menunjukkan berapa banyak uang tunai tersedia pada akhir bulan, serta bagaimana kas diperoleh dan dipakai selama sebulan. Dalam laporan arus kas, terdapat 3 aktivitas berbeda, yaitu aktivitas operasional atau operating activities, meliputi laba rugi, depresiasi, dan perubahan aktiva lancar, dan kewajiban lancar, selain kas dan hutang jangka pendek. Yang kedua adalah aktivitas investasi atau investing activities, termasuk pembelian, penjualan, atau investasi dalam aktiva tetap seperti real estate, peralatan, dan bangunan. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau financing activities, meliputi kas yang muncul selama periode dengan meminjam uang atau menjual saham
atau kas yang digunakan selama periode dengan membayar dividen, membeli kembali saham yang beredar, atau membeli kembali obligasi yang beredar. Untuk menafsirkan dan menganalisis laporan arus kas membutuhkan latihan yang cukup. Pada laporan arus kas, penggunaan kas dicatat sebagai nilai negatif yang ditujukan dengan penempatan mereka dalam tanda kurung, dan sumber kas dicatat sebagai nilai positif. Item seperti penyusutan ditampilkan sebagai nilai positif pada arus kas karena item ini dikurangkan dari laba bersih pada laporan laba rugi, tapi bukan merupakan pengeluaran kas. Demikian pula, penurunan hutang dicatat sebagai nilai negatif pada laporan arus kas karena perusahaan menggunakan sebagian dari kas untuk mengurangi saldo hutang dari satu periode ke periode berikutnya. Untuk kebanyakan startup, laporan arus kas adalah laporan yang paling penting dan paling sering diperhatikan karena laporan ini menunjukkan keperluan uang kas setiap bulannya dan kapan perusahaan akan kehabisan uang sehingga harus mendapatkan pendanaan baru dari investor. Banyak pengusaha yang pada awalnya tidak menyadari pentingnya pengetahuan manajemen keuangan bagi kelangsungan hidup startupnya. Hal ini adalah suatu kesalahan besar. Seperti yang sudah sering disebutkan, cash is king atau uang kas adalah raja bagi startup. Tanpa manajemen keuangan yang baik, suatu startup yang memiliki produk yang baik dan potensi yang sangat besar dapat kehabisan uang di tengah jalan dan pada akhirnya harus berhenti beroperasi.